Sebelum mulai, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe Kerah Biru TV agar setiap waktu kita diisi oleh Khazanah Keilmuan. Oke semuanya, selamat bergabung di channel Kerah Biru TV. Do you hear that? Teng 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 teng. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau lebih kita kenal dengan nama PDIP. Partai yang saat ini secara kaderisasi banyak menduduki pos-pos penting di pemerintahan, presiden, DPR, gubernur, hingga wali kota. Berbicara mengenai partai ini juga, maka satu hal yang akan kita ucapkan adalah capres di pemilu 2024. Siapa lagi kalau bukan Ganjar? Dengan nama lengkap Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP, atau lebih dikenal dengan nama Ganjar, seorang politisi Jawa Tengah yang dari tanggal 23 Agustus 2013 hingga 2023 ini menjabat sebagai gubernur. Ganjar dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Riwayat akademisnya, dia adalah alumni Fakultas Hukum UGM S1, S2 di Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno. Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDIP. Tahun 1996, PDIP dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi Trah Bung Karno. Ganjar pula pada saat itu ikut mendukung Megawati. Setelah perkuliahan, Ganjar Pranowo bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakasa. Selain itu juga, ia pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Ganjar sendiri pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2004, namun dirinya tidak lolos. Setelah itu, ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu atau PAW untuk menggantikan Jakob Tobing di dapil yang sama, yaitu dapil Jawa Tengah 7, yang pada saat itu ditugaskan menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Ketika menjabat, ia sempat mengajukan hak angket untuk menyelidiki kasus lelang gula ilegal dengan anggaran sebesar 1,4 miliar. Ia juga pernah menjadi juru bicara fraksi PDIP di tingkat DPR RI untuk menyatakan ketidaksetujuan terkait impor beras pada tahun 2006 dengan alasan kondisi pertanian terutama padi pada tahun 2005 masih bagus dan hasil produksi pada padi dan beras pada tahun 2005 surplus. Dia juga pernah diperiksa untuk tersangka kasus mantan Ketua Komisi 4 Yusuf Faisal terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Banyuasin untuk kepentingan pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan pada tahun 2008 yang ternyata di mana dirinya tidak terlibat. Di periode keduanya sebagai anggota DPR, ia ditempatkan pada Komisi 2 yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Ia mulai dikenal publik karena menjadi anggota panitia khusus angket Bank Senturi sekaligus menjadi wakil ketua Komisi 2 DPR RI.
Selama menjadi DPR pula, dia pernah menjadi saksi di kasus aliran dana Bank Indonesia dan kasus korupsi EKTP. Panas di PDIP, brandinging Puan. Proliferation of fake news, rising tension and polarization in the society in some parts of the world. Dalam kontestasi menjelang keputusan pengusungan capres di internal PDIP sendiri, dibandingkan dengan Puan Maharani yang juga merupakan anak dari Megawati, yang pada saat itu justru Puan yang menjadi fokus partai untuk membangun branding capres PDIP dibandingkan Ganjar. Namun pada akhirnya nama Ganjar pula yang keluar. Lantas kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang yang diproyeksikan untuk membangun branding sebagai capres namanya tidak keluar, dan justru orang yang tidak dibangun di branding tersebut yang keluar? Kita lihat dari kacamata filsafat hukum terkait dengan kuasa pengetahuan. Dalam hal ini kuasa pengetahuan yang ada di masyarakat. Puan dalam kacamata publik cenderung arogan dalam peranannya sebagai ketua DPR RI. Bagaimana tidak, siapa yang tidak mengingat momentum saat dirinya mematikan mikrofon dari fraksi Demokrat? Bagaimana ekspresinya ketika membagikan kaos? Bagaimana dirinya menanam padi yang tidak sesuai dengan metode tanam? Bagaimana dirinya memasang spanduk besar ketika bencana alam terjadi yang berkesan buruk karena dia melakukan kampanye di saat bencana alam, yang dimana hal ini bertolak belakang dengan Ganjar. Sebenarnya Ganjar juga tidak tercatat sebagai tokoh yang baik dalam persoalan masyarakat. Dari catatan besar Kerah Biru, Ganjar cukup dikenal dengan beberapa konflik. Yang pertama konflik Wadas, kemudian kedua persoalan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Entah kenapa pula tidak memakai sosok lain untuk menjadi sosok capres dari partai yang berlogo banteng tersebut. Kalian ingat di saat Puan mempersoalkan Ganjar yang kuat di media sosial, yang dimana Puan berargumen bahwasanya pemimpin menurut saya itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosial media. Namun ternyata kebalikannya dari apa yang disampaikan oleh Puan Maharani. Hal itu pula sukses untuk membangun citra branding, citra baik juga seorang Ganjar terhadap kacamata publik. Bagaimana tidak, beberapa kali video dalam peningkatan elektabilitas cenderung viral di media sosial. Dan dalam kacamata Foucault, hal ini sukses untuk membentuk persepsi sehingga diinternalisasikan sebagian masyarakat terhadap sudut pandangnya terhadap Ganjar. Media sosial yang dibangunnya ini dapat kita bilang memiliki efektivitas ataupun dampak. Hal ini dikarenakan apa yang ditonton atau apa yang didapatkan oleh masyarakat menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini dianggap penting dan memiliki kuasa besar bagi Foucault. Bagaimana tidak jika pengetahuan yang ada di pikiran kita berkata bahwasanya itu benar untuk melakukan suatu hal, maka dalam hal selanjutnya kita akan terus-terusan melakukan hal tersebut karena kita berpikir bahwasanya hal itu adalah hal benar. Kekuasaan pula bukan soal hal struktural, jabatan dan posisi saja, namun juga hal yang lokasinya tidak terbatas, ada dimanapun dan sangat berpengaruh. Seperti halnya efek media sosial Ganjar terhadap pengetahuan tersebut. Diawali oleh kampanye media sosial dengan melakukan sidak proyek terjun ke masyarakat, mendengar kebutuhan masyarakat, ramah, kemudian hal-hal tersebut pula diinternalisasikan ke pikiran kita. Dan bukan hanya sekali proses internalisasi itu terjadi, namun berkali-kali hingga menjadi suatu pengetahuan yang melekat di pikiran kita. Hingga pada akhirnya PDIP memutuskan nama beliau sebagai capres yang diusung, melewati Puan khususnya yang sempat bersih tegang pada saat itu, dan orang yang dibangun brandingnya sejak lama oleh partai tersebut. Dan itulah Ganjar dalam kacamata Michel Foucault Knowledge. Terima kasih. 3 Jungle 来记